Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung bagi yang bisa bergabung. Saya langsung saja mulai, walaupun yang bisa bergabung ada 7 orang dan mudah-mudahan tidak terjadi kendala di pertengahan karena waktu saya terbatas hanya 30 menit karena paket Zoom ini adalah Zoom basic, jadi hanya dibatasi waktunya 40 menit. Jadi saya langsung saja bahas singkat. Nah, di sini saya melakukan pertemuan menggunakan Zoom meeting ini ya, karena di salah satu grup kemarin ada yang bertanya dan ya saya perjelas saja sedikit, dan termasuk bagi yang lain mungkin bisa mencoba menggunakan aplikasi Zoom supaya selain mungkin saya, ada guru yang lain juga kedepannya bisa menggunakan itu, dan kalian juga bisa belajar menggunakan akses via Zoom ya. Oke. Jadi sampaikan saja jika suara saya tidak jelas ya. Nah, kalau suara saya putus-putus itu karena pengaruh jaringan di sekitar saya atau sekitar kalian. Oke, jadi di sini kemarin saya janji di setiap grup itu bahwa yang saya bahas ini saya gabung semua kelas ya, kelas 11 TKJ 1, 2, 3 dan 4 semuanya saya gabung. Tapi yang berhasil bergabung ini hanya 7 saja ya, tidak jadi masalah ya. Ini bertambah lagi. Nah, mungkin kalian bisa lihat ke kamera saya juga, saya merekam juga siapa yang bisa bergabung di Zoom ini ya. Jadi di situ saya bisa nanti lihat yang bergabung. Oke, jadi saya lanjut saja. Di sini saya akan share dulu, mudah-mudahan kelihatan di layar HP-nya masing-masing karena rata-rata menggunakan smartphone ya. Nah, di sini kemarin saya berikan materi tentang web server ya. Sebenarnya materi ini adalah kompetensi dasar yang ke-6, tapi karena pandemi jadi beberapa materi itu saya cut dan akhirnya saya satukan ya. Nah, untuk catatan lebih lengkapnya nanti kalian bisa catat yang saya sudah share di grup messenger masing-masing kelas ataupun di e-learning yang saya buat. Oke, saya langsung masuk pada inti materi. Nah, di sini kemarin ya ada yang bertanya tentang gambar yang saya tampilkan di e-learningnya itu ya, atau di web itu. Kalau di grup messenger itu saya tidak tampilkan gambar ya, karena gambar tidak bisa terkirim bersamaan dengan teks. Nah, di sini yang menanyakan adalah gambar ini ada web server, ada HTTP respon dan ada HTTP request. Artinya web server nanti ini gambar saya tampilkan dulu supaya muncul ini ya, karena ini tidak kelihatan kalau saya tidak berikan kode di situ. Oke, nah jadi di sini ya, nah ini adalah klien ya, dan ini web server, dimana web server ini ya akan dirangkai. Nah, bagaimana caranya rangkai itu menggunakan beberapa aplikasi yang kita gunakan. Nah, kalau sudah jadi, klien akan mencoba ya, meminta apakah hasil dari web server yang sudah dibuat itu berhasil
uji ya ke klien. Nah, kalau klien ya berhasil melakukan permintaan, itu akan direspon juga sesuai dengan yang web yang dibuat. Nah, contoh kemarin di satu grup itu saya bercontoh, walaupun memang dengan teks itu beberapa penjelasan kalau menggunakan teks berbeda dengan suara ya. Nah, contoh kalau kalian buka situs facebook.com. Nah, facebook.com itu adalah salah satu domain. Nah, domain inilah yang dirubah ke dalam bentuk bahasa HTML, di mana di situ akan menampilkan website ya. Ya, namanya website facebook.com. Lalu kalian buka facebook.com, pada saat kalian enter atau klik facebook.com, itu akan muncul ya tampilan Facebook pastinya. Nah, di mana tampilan inilah kalau sudah tampil ya seperti itu, itu berarti web servernya Facebook itu berfungsi ya, akhirnya direspon dan dikirimkan kepada klien ya. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja pada gambar ini ya, cara kerja pada gambar ini sebenarnya itu kita sudah gunakan semenjak kita kenal namanya website ataupun aplikasi berbasis web. Nah, jadi semua kemarin juga saya sampaikan bahwa semua aplikasi, ingat aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi berbasis web ya. Contoh Facebook kan ada aplikasinya. Nah, lalu WhatsApp juga itu berbasis web, jadi punya server ya. Lalu ada Instagram juga itu punya server, dan berbagai aplikasi lain ya. Ada aplikasi yang kalau tanpa koneksi internet kita bisa gunakan, itu tidak menggunakan web server ya. Jadi itu bukan aplikasi berbasis web. Nah, jadi itu namanya aplikasi yang berdiri sendiri atau stand alone. Jadi biar tanpa internet kita bisa gunakan ya. Oke. Nah, saya naik saja dulu. Nanti di sisa waktu ini saya akan berikan jika ada yang bertanya. Nah, jadi fungsi dari web server sendiri ya, memproses berkas-berkas yang diminta oleh klien, kemudian memberikan respon. Jadi kurang lebih seperti sama gambar tadi prosesnya itu ya. Dan di sini ada dikatakan bahwa proses ini dilakukan melalui sebuah protokol komunikasi. Ya, ada beberapa protokol komunikasi yang dilewati oleh web server. Nah, biasanya ada menggunakan penomoran seperti HTTP sendiri itu menggunakan port 80, DNS itu port 57. Tapi untuk saat ini materi DNS nanti saya akan berikan setelah materi web server di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya akan naik saja. Nah, ini kemarin sudah mungkin banyak yang sudah baca ya, cara kerja dari web server. Fungsi dan cara kerja sebenarnya hampir sama ya, termasuk nanti di materi kemarin ada saya berikan cara kerja HTTP ya, seperti itu. Nah, jadi pada saat kalian akses sebuah web, itu yang tampil itu adalah namanya bahasa HTML ya. Jadi bukan diketik biasa seperti itu lalu kita tampilkan, tapi menggunakan kode-kode atau bahasa HTML ya. Ini jadi seperti itu kalau web ya. Oke, saya next saja dulu. Jadi ini bagi yang melihat atau mungkin baru ini, nanti lihat di grupnya saja sudah dicatat supaya jangan terlalu lama, karena Zoom ini adalah Zoom basic, jadi waktunya terbatas. Itu pun kalau masih panjang nanti ada yang ingin bertanya, saya akan buatkan link yang kedua dan langsung saya share ke grup masing-masing. Oh ya, nah di sini aplikasi web server. Aplikasi web server itu salah satunya adalah
yang paling sering digunakan ini Apache. Jadi Apache ini yang paling banyak juga digunakan. Lalu ada Nginx ya, Nginx ya, biasanya yang pada bagian server itu dibacanya Nginx. Di situ ada tulisannya dibaca Nginx ya. Ini yang paling sering dibuat. Kalau dua aplikasi ini Apache dan Nginx itu dikonfigurasi melalui server Linux ya. Lalu ada IIS dan likely PD di sini ya. Di sini likely ini dan IIS ini biasanya konfigurasi menggunakan server Windows server ya. Cuma kendala kalau kita praktek di sekolah, apalagi saat ini ya, menggunakan Linux ataupun web server ya, Windows server itu penggunaannya agak lama, sedangkan saat ini kita di sekolah itu dibatasi dengan waktu karena pandemi. Nah, jadi nanti di angkatannya kalian untuk materi ASJ ini semuanya saya rubah penuh, termasuk prakteknya saya akan rubah modelnya itu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya, biar lebih mudah. Oke, saya next saja. Nah, di sini ada perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Oke, saya tidak jelaskan terlalu panjang di tulisan ini, tapi di sebelahnya ada sebuah gambar ya, di mana ada HTTP web server dan HTTPS web server. Apa bedanya ya? Nah, paling kelihatan bedanya adalah segi keamanan ya, segi keamanan. Maksudnya keamanannya seperti apa? Nah, contoh pada gambar HTTP itu ya, diakses itu ke web server itu teksnya masih bisa dibaca ya, teksnya masih bisa dibaca. Contoh menggunakan bilangan biner ya, itu masih bisa dibaca. Sedangkan jika menggunakan HTTPS, nah S ini tambahan di belakangnya adalah secure, keamanan ya, itu. Jadi dari segi keamanan, apakah bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Nah, gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk apa? Supaya data-data itu lebih aman, ya. Itu data-data itu lebih aman dan susah dibajak oleh para hacker ataupun cracker, ya. Nah, karena ini kan melalui jaringan dan disitulah banyak yang namanya cyber itu. Jadi kejahatan di dalam dunia teknologi ya, kalau data yang bisa dibaca itu ya mereka gampang hack ya. Akhirnya ya contoh pernah kejadian yaitu Telkomsel itu pernah di hack ya, tapi webnya ya, bukan databasenya. Akhirnya apa, kalau kita buka telkomsel.com itu akan menampilkan ya tampilan dari si hacker ini ya. Itu waktu itu saya sudah lupa tampilannya seperti apa, intinya sudah bukan tampilan dari web Telkomsel ya, jadi bukan tampilan web Telkomsel. Nah, jadi jika seandainya web dan database-nya berhasil dibobol oleh si hacker, otomatis Telkomsel akan rugi besar ya. Pulsa itu didapat secara gratis sampai miliaran ya, gitu. Nah, makanya sekarang dibutuhkan sebuah keamanan ya. Padahal itu sudah menggunakan HTTPS, apalagi kalau hanya HTTP ya, itu. Nah, contoh kembali ke Facebook. Nah, Facebook itu memang tingkat keamanannya sudah tinggi karena memang pekerja-pekerjanya di sana itu sudah membuat sistem keamanan yang sangat tinggi ya, gitu. Oke. Nah, perbedaannya kalau kalian akses, saya cuma beri contoh web saya saja ya, nggak usah terlalu jauh, web saya saja di sini. Cuma web saya itu sudah di secure ya, HTTPS.
Nah, jadi kalau kalian akses hanya ketik yanpaul.web.id saja, itu kalau kalian lihat di Chrome kalian itu akan tertera HTTPS ya, seperti itu. Oke, saya akan lanjut saja. Nah, perbedaannya kalau di gambarnya ini kalian lihat ini tampilan di web browser. Kalau saya pakai laptop ya, itu. Nah, kalau pakai HP ya kelihatan. Kalau pakai HP lalu biasa ada tanda silang di atas, itu berarti hanya HTTP ya. Oke, di sini sudah ada peringatan untuk koneksi ya. Saya percepat saja dulu. Oh ya, HTTPS ini bekerja pada port 443. Dan terakhir adalah cara kerja dan fungsi utama HTTPS. Nah, pertama adalah enkripsi. Enkripsi maksudnya bagaimana? Seperti tadi adalah penjagaan data, di mana data itu ya yang seharusnya tadinya bisa dibaca contoh huruf A, tapi bisa diubah menjadi karakter-karakter yang tidak ada pada keyboard. Contoh karakter yang tidak ada pada keyboard, contohnya apa? 1/2. Di 1/2 itu tidak ada pada keyboard ya. Bukan 1/2, tapi 1/2 ya. Itu tidak ada pada keyboard. Nah, yang contoh, itu contoh saja ya, enkripsi. Lalu integritas data. Jadi selama terjadi transfer data di sebuah jaringan, itu data tidak dapat dirubah atau dirusak oleh si hacker ya. Dan autentikasi artinya ya merespon pengguna. Contoh ini ya, kalau kalian pakai Facebook, lalu kalau kalian pindah ke perangkat lain, itu harus diautentikasi lagi, artinya dicek lagi apa benar akun kalian ini atau bukan gitu. Jadi melakukan beberapa kali pengecekan akun. Nah, yang paling aman sebenarnya adalah WhatsApp. Kenapa WhatsApp itu tidak bisa dibuka di beberapa perangkat ya? Contoh di HP kalian saat ini ada WhatsApp, lalu dikonekkan ke satu laptop. Tapi kalau di laptop itu kita buka di dua browser, itu tidak bisa lagi ya. Nah, jadi tingkat keamanan WhatsApp memang lebih tinggi dibanding Messenger. Messenger kalian buka di 10 laptop itu bisa ya. Itu. Atau mungkin ada yang menggunakan aplikasi Telegram. Telegram juga biar 10 laptop itu 10 HP kita bisa buka ya. Sedangkan WhatsApp mungkin ada yang pernah mengganti dari HP lama ke HP baru, itu otomatis WhatsApp-nya tertutup di HP lama dan terbuka di HP baru, atau sebaliknya gitu. Jadi tidak bisa terbuka. Jadi itu namanya proses autentikasi ya. Oke, jadi di sini di sini sebenarnya ini adalah tahapan praktikum, tapi ini kita tidak akan lakukan nanti di semester 2 ini karena praktikumnya semua saya rubah modelnya ya, bukan menggunakan Debian lagi, tapi kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk kali ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, tapi waktu kita terbatas, dan jika jawabannya harus diperpanjang lagi, saya akan lakukan membuat link yang kedua ya, karena Zoom Basic ini hanya terbatasi 40 menit saja ya. Itu ini saya rekam ya, mudah-mudahan hasil rekamannya nanti masih bisa tersimpan, dan saya akan edit dan kirim kembali linknya ke grup kelas masing-masing. Margareta ada yang ditanyakan. Berta, Vivo ini Malaya ya. Mau konfigurasi point sebagai servernya point dari VirtualBox. Karena serius mendengarkan, tapi saya tidak tahu apa kebenaran atau tidak ya. Itu. Minggu kedua. Nanti kalian bisa bertanya, ketik di grup, lalu semua jawabannya itu
semua pertanyaannya itu saya kumpul dan saya langsung saja pada saat melakukan pertemuan Zoom lagi begini, itu saja yang saya bahas, tidak membahas kembali materinya secara utuh, ya. Saya mempersingkat karena saya gunakan hanya Zoom Basic, di mana kalian juga harus tahu bahwa Zoom Basic itu hanya dibatasi waktunya 40 menit. Oke. Makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Makasih Pak. Sebelum saya tutup, saya screenshot dulu, ya. Oke, sekian dan terima kasih, ya, dan tetap menjaga kondisi kesehatan dengan baik, ya. Tetap menjaga, memperhatikan protokol kesehatan di lingkungan sekitar kalian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berjumpa kembali di sekolah, ya. Sekian dari saya. Baik, Saya Pak. akan tutup, akan akhiri Zoom ini dan menutup semua pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung.